Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini tanggal 19 hari Sabtu 19 September 2020 sahabat beasiswa chapter Tangerang Selatan dapat melaksanakan agendanya kembali melanjutkan agenda Schoolworkers yang kedua, yang hari ini kita akan membahas kiat-kiat meraih skor TOEFL atau IELTS atau TOEIC yang tinggi bersama seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Boleh kita menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Mas Asrori Al-Hakim. Selamat sore Mas Syifa. Siap. Ini saya manggilnya Mas Asrori apa Mas Hakim? Rory aja. Oke, ya Mas Asrori. Mas Asrori, beliau sebagai Kepala Divisi IELTS titik 0 English Course dan salah seorang yang berhasil meraih skor IELTS 7,5. Sebelumnya mohon izin Mas Rory akan membacakan CV singkat mungkin ya dari beliau. Silakan. Jadi nama lengkap Mas Ahmad Asrori Al-Hakim. Beliau menempuh pendidikan sebelumnya di Futuhiyah 1 High School, kemudian melanjutkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di jurusan pendidikan bahasa Arab ya Mas. Betul sekali. Subhanallah, baik, di pendidikan bahasa Arab. Kemudian beliau juga aktif di beberapa kegiatan di jurnal kepenulisan jurnalis di Gema UIN Malang, kemudian juga di pusat perpustakaan pusat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga. Jadi selain beliau itu juga menekuni bahasa Inggris di IELTS ini, ternyata beliau juga seorang alumni ya dari pendidikan bahasa Arab UIN Malang. Mungkin tanpa memperpanjang kalam, kita akan membahas beberapa poin pokok dalam kegiatan sore hari ini. Ada halo, cek. Dengar Mas. Oke. Jadi ada beberapa poin pokok yang akan kita bahas hari ini terkait TOEFL, IELTS, dan TOEIC. Seperti apa perbedaan TOEFL, IELTS, dan TOEIC itu, kemudian bagaimana cara meraih skor yang tinggi, dan hal apa saja yang dibutuhkan. Bahkan nanti mungkin kita juga akan sedikit banyak sekaligus berlatih dengan Mas Hakim ini. Mungkin itu pendahuluan dari saya Mas Hakim, tanpa memperpanjang kalam, waktu sepenuhnya saya berikan, kami persilahkan kepada Mas Asrori Al-Hakim untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih banyak Mas Syifa. Saya share screen dulu teman-teman. Oke, siap Mas. Teman-teman mungkin biar lebih antusias juga, biar lebih semangat, bisa diaktifkan ya videonya. Sudah kelihatan? Sudah Mas, sudah. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Pada sore hari ini saya berkesempatan berbagi pengalaman ya dengan teman-teman sahabat beasiswa mengenai IELTS, TOEFL, dan TOEIC secara lebih jauh seperti itu. Oke. Nah, perkenalkan teman-teman ya, nama saya Rory. Saya untuk saat ini alhamdulillah diberikan tanggung jawab sebagai kepala divisi IELTS di titik 0 English Course. Jadi titik 0 English Course itu adalah kursus yang ada di Pare ya, teman-teman. Ada yang online juga ada yang offline seperti itu. Teman-teman bisa cek langsung ke websitenya teman-teman jika bersedia ya, teman-teman. Oke. Nah, kita cari tahu dulu nih apa itu IELTS, TOEFL, dan TOEIC. Oke, dari yang pertama ada IELTS, teman-teman. Oke, IELTS itu kepanjangan dari International English Language Test System. Nggak penting ya sebenarnya kepanjangannya. Nah, utamanya tujuan IELTS itu untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris teman-teman, terutama orang-orang yang bukan berasal dari negara-negara berbahasa Inggris. Misalnya Indonesia, kemudian
misalnya Jepang, China, dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, ada beberapa native speakers yang mereka juga mengambil tes IELTS untuk biasanya keperluan keperluan kerja profesional atau untuk lanjut studi S2 maupun S3 seperti itu. Itu IELTS teman-teman. Nah, IELTS ini terdiri dari 4 tes atau 4 bagian. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa, setiap bahasa itu memiliki comprehension ya. Setiap bahasa pasti memiliki listening atau kemampuan mendengarkan, ada kemampuan reading atau kemampuan membaca, kemampuan speaking, kemampuan berbicara, dan yang terakhir writing atau menulis. Bahasa Arab juga sama ya teman-teman, tapi kita nggak bahas itu lebih lanjut. Nah, di listening IELTS itu soalnya ada 40. 40 soal itu terdiri dari 4 section. Masing-masing section atau part itu memiliki 10 butir soal. Nah, isinya itu terdiri dari kegiatan sehari-hari, diskusi obrolan sehari-hari, ada juga mengenai obrolan ketika di kampus maupun audio-audio tentang ceramah dosen di listening IELTS. Sedangkan di reading IELTS itu soalnya juga ada 40. Nah, waktunya itu hanya 1 jam, teman-teman. Sedangkan bacaannya itu ada 3, ya. Bacanya agak panjang, waktunya 1 jam. Sedangkan speakingnya itu terdiri dari 3 part atau 3 bagian. Masing-masing bagian itu sekitar 5 menit. Nah, waktunya itu 15 menit. Jadi di speaking, itu teman-teman nanti akan ditanya secara langsung oleh native speaker tentang kegiatan sehari-hari, kegiatan pribadi teman-teman, hobi, asal rumah tinggal, dan lain-lain. Ada juga nanti teman-teman akan bercerita secara monolog ya, seperti mendongeng. Kemudian di part ketiga teman-teman nanti akan diskusi tentang hal-hal yang lebih abstrak. Misalnya tentang seperti apa pendidikan di masa depan, atau misalnya seperti apa orang-orang akan berpakaian di masa depan, seperti itu. Sedangkan writing itu terdiri dari 2 task. Task 1 itu tentang laporan data atau grafik. Jadi teman-teman nanti diberikan grafik atau diagram, nanti teman-teman melaporkannya. Ada juga task 2 yang berisi tentang opini teman-teman terhadap suatu opini atau isu, seperti itu. Oke. Nah, IELTS itu terdiri dari 2, ada yang akademik, ada yang general training. Nah, teman-teman nanti pasti mengejarnya kalau mau cari beasiswa yang akademik. Nah, ini untuk melanjutkan studi S1, S2 maupun S3 maupun kerja profesional. Artinya kerja yang memang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris akademik seperti dosen, peneliti, dan lain-lain. Sedangkan general training ini biasanya digunakan untuk warga yang ingin migrasi atau pindah ke negara yang berbahasa Inggris ataupun untuk kerja. Misalnya kalau teman-teman tahu ada namanya WHV atau WHV, itu kerja 1 tahun di Australia sekaligus liburan di sana. Seperti itu. Oke. Nah, IELTS itu hampir diterima di semua negara, terutama yang berbahasa Inggris ya. Ada di USA, UK, atau di Amerika, di Inggris, di Eropa, Rusia, di Jepang, di Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Ini New Zealand juga ada, Australia juga ada. Oke, jadi kira-kira teman-teman ada 10.000 institusi ya, baik tempat kerja maupun kampus yang menerima IELTS. Kemudian ada kira-kira 2.000 kampus di US atau Amerika, di Inggris, dan juga Australia yang menerimanya. Serta kira-kira ada 140 negara yang mengakui IELTS sebagai tes atau sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, itu ya, itu tentang IELTS. Oke, selanjutnya TOEFL. TOEFL itu digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris teman-teman untuk, kalau IELTS tadi khusus bagi yang mau pindah tempat tinggal atau untuk kampus tujuan studi, kalau
TOEFL ini khusus untuk masuk ke kampus atau universitas berbahasa Inggris. Seperti itu. Nah, TOEFL itu ada dua ya. Ada yang ITP atau apa namanya institutional test yang biasanya teman-teman temui di kampus. Ini namanya juga PBT, teman-teman. Ini nama istilah lainnya PBT. Ada juga yang IBT, Internet Based Test. Jadi kita nggak pakai kertas. Kalau ITP pakai kertas, teman-teman. Kalau IBT kita pakai komputer. Seperti itu dalam menjalani tes. Nah, kita mulai dulu dari TOEFL ITP. TOEFL ITP itu biasanya teman-teman gunakan untuk apa namanya? Salah satu syarat daftar skripsi kalau nggak salah kalau di kampus saya dulu. Ya. Ada soal listening, ada soal reading, ada juga soal structure. Nah, detailnya itu soal listening ya. Soal listeningnya TOEFL ITP itu ada 50 soal. Jadi nanti teman-teman setiap satu soal itu memiliki satu dialog sendiri. Teman-teman nanti menerka maksudnya orang yang ada di dialog itu seperti apa. Seperti itu teman-teman. Kadang juga kita mendengarkan tentang lecture atau ceramah dosen. Sedangkan di soal structure, teman-teman itu ditanyai mengenai kemampuan grammar teman-teman. Ya, itu nanti ada dua part. Ya, di part 1 itu teman-teman akan disuruh memilih untuk mengisi blank space atau titik-titik. Sedangkan di bagian kedua, teman-teman nanti memilih dari satu kalimat tersebut, manakah susunan grammar atau kata yang salah. Seperti itu. Sedangkan readingnya TOEFL, itu dia ada 50 soal dengan waktu 50 menit. Oke. Nah, bedanya reading TOEFL dan reading IELTS itu seperti apa? Kalau reading TOEFL, kita biasanya keyword itu kata kunci teman-teman. Kata kunci di soal reading TOEFL itu sama persis seperti di bacaan. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari kata TOEFL di soal, pasti ada kata TOEFL di bacaan tersebut. Sedangkan di IELTS, reading IELTS, teman-teman nggak selalu menemukan itu. Jadi biasanya di parafrase. Parafrase itu mengganti kata dengan kata yang lainnya yang memiliki makna sama. Jadi itu bedanya di reading TOEFL sama reading IELTS. Oke, kita lanjut lagi. Nah, walaupun kalau menurut website si TOEFL ITP itu TOEFL ini itu bisa diterima di banyak negara, nyatanya biasanya kampus-kampus yang masih menerima TOEFL ITP itu antara di ASEAN, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lain-lain, dan juga di negara-negara Asia seperti China, Jepang, atau Korea. Seperti itu. Mostly di negara-negara di US atau di Amerika serta negara-negara Eropa, mereka sudah nggak menerima lagi TOEFL ITP. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke TOEFL IBT, teman-teman. TOEFL IBT ini terdiri dari 4 jenis soal juga. Ada listening, reading, speaking, dan writing. Oke. Waktunya gimana? Nah, sama ya. Listeningnya itu terdiri dari 28 hingga 39 soal. Kenapa kok bisa berupa rentang? Nah, reading juga ternyata berupa rentang ya. Jadi berdasarkan pengalaman teman saya, jadi kalau soal listeningnya itu ada 30, berarti soal readingnya ada 40. Kalau soal listeningnya itu ada 40, berarti readingnya ada 30. Jadi kebalik. Seperti itu, teman-teman. Makanya waktu untuk mengerjakan listening juga reading itu bervariasi, memiliki rentang. Oke. Sedangkan speaking IELTS itu, speaking TOEFL IBT itu waktunya kira-kira 17 menit. Terdiri dari 4 tasks. Nah, teman-teman kalau di IELTS speaking IELTS, teman-teman nanti ngobrol langsung dengan para native speakers-nya.
Sedangkan di TOEFL IBT, teman-teman hanya rekam audionya melalui komputer. Nanti rekamannya dikirimkan ke examiner atau pengujinya, teman-teman. Sedangkan writing TOEFL IBT itu waktunya 50 menit, lebih cepat daripada IELTS. Nah, sedangkan ada 2 esai yang harus ditulis. Oke. Esai yang pertama, teman-teman nanti mendengarkan ceramah dari dosen, kemudian teman-teman membaca sebuah artikel. Nah, dari artikel dan ceramah dosen tersebut, teman-teman membuat summary atau kesimpulan dari kedua hal tersebut. Sedangkan task yang kedua, itu sama seperti IELTS. Jadi kita disuruh menulis esai tentang opini kita terhadap suatu isu atau masalah. Seperti itu. Oke. Nah, TOEFL IBT ini lebih luas jangkauannya dibandingkan TOEFL ITP. Jadi semua negara, hampir semua negara yang berbahasa Inggris itu sudah menerima TOEFL IBT sebagai salah satu sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang resmi ya. Nggak cuma di USA ya, tapi di UK, di Europe, dan lain-lain, di NZ, New Zealand, di Australia. Nah, semuanya itu sudah mulai menerima TOEFL IBT. Oke, ada kira-kira 11.000 kampus di seluruh dunia dan ada 150 negara yang menerimanya. Ini berdasarkan data dari websitenya, website si TOEFL. Seperti itu, teman-teman. Nah, selain ada IELTS, ada TOEFL juga. Ada yang terakhir. Nah, mungkin ini kurang familiar, teman-teman ya. Namanya TOEIC. TOEIC ini gunanya apa? Nah, ini ya. It is intentionally designed to measure the everyday English skills. Jadi, kalau TOEFL dan IELTS itu untuk akademik, TOEIC ini lebih cenderung untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris teman-teman sehari-hari. Terutama di lingkungan kerja. Seperti itu. Nah, TOEIC itu sebenarnya ada listening sama reading yang paling umum. Tapi ada juga yang speaking sama writing, tapi itu jarang digunakan. Jadi ada paketnya gitu, teman-teman. Ada paket listening reading, ada juga paket speaking sama writing. Seperti itu. Tapi kita hanya bahas yang listening dan reading. Oke. Soal listening di TOEIC itu ada 100 soal. Soalnya ada 100, waktunya 45 menit. Nah, berdasarkan pengalaman teman, soal listening TOEIC ini dia lebih mudah, cenderung lebih mudah daripada listening TOEFL karena tentang kegiatan sehari-hari. Ada juga berupa gambar-gambar juga ya di listeningnya, ada pilihan gambar. Sedangkan readingnya, reading si TOEIC ini campuran antara structure dan reading TOEFL. Jadi teman-teman nanti ada soal, teman-teman. Soalnya nanti teman-teman mengisi blank space-nya. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat di website. Selain mengisi blank space, untuk mengisi titik-titik, ada juga soal reading atau soal bacaan yang misalnya mencari kunci jawaban atau reference atau tempat kembali. Seperti itu. Nah, TOEIC ini juga berdasarkan websitenya, itu hampir diterima di semua negara ya, khususnya untuk kerja, teman-teman, TOEIC itu. Kalau untuk kampus atau daftar apply atau admission ya, kalau kita misalnya daftar ke kampus, TOEIC itu sudah jarang diterima. Kayak gitu. Biasanya untuk daftar beasiswa tertentu aja. Oke, itu ada IELTS, TOEFL, sama TOEIC. Nah, perbandingannya kita lihat ya. Oke, ini ada biayanya ya. IELTS sama TOEFL IBT itu hampir sama ya, kisaran 2,5 hingga 3 jutaan. Tapi ini bisa berubah tergantung lembaga yang mengadakan. Kalau TOEFL ITP
Kalau di kampus-kampus itu sekitar 500 hingga 600.000. Sedangkan TOEIC itu sekitar 700.000. Nah, ini negaranya ada bedanya. TOEFL ITP itu Asia dan ASEAN aja. Nah, bedanya lagi di aksen audio. Aksen itu logat ya, logat ngobrolnya orang di audio IELTS itu British. Jadi kalau teman-teman suka film Harry Potter, nah seperti itulah logatnya ya. Kalau TOEFL ITP itu American, sedangkan TOEFL IBT itu bermacam-macam. Mungkin teman-teman menemukan American, ada yang British, ada yang Australia, ada juga yang misalnya New Zealand. Kalau TOEIC American biasanya. Oke, ini yang diujikan ya. Ada yang saya disebutkan listening, reading, speaking, sama writing. Nah, skala penilaiannya kalau IELTS itu dari 0 sampai 9. 0 ini kalau teman-teman nggak masuk atau nggak ikut ujian IELTS, nah baru dapat 0. Kemudian kalau TOEFL ITP itu minimal 310. Jadi teman-teman kalau benar satu pun di TOEFL ITP itu dapat 310. Oke, kalau TOEFL IBT 0 sampai 120. Jadi masing-masing comprehension atau masing-masing skill berbahasa ini memiliki nilai 30, listening 30, reading 30, speaking 30, writing juga 30. Sedangkan TOEIC nilainya 10 hingga 990. Itu perbandingannya ya, teman-teman. Oke, sedang gimana nih? Kira-kira berapa banyak ya nilai yang dibutuhkan untuk beasiswa kalau punya IELTS, TOEFL atau TOEIC? Oke, bermacam-macam ya, tergantung beasiswanya. Oke, kita akan lihat berapa banyak nilai yang dibutuhkan untuk daftar IELTS, TOEFL ataupun TOEIC. Oke. Nah, jenis beasiswanya, teman-teman, ada LPDP dalam negeri. Untuk S2 ya, S2, S3. Jadi saya asumsikan teman-teman ini sudah lulus S1 minimal lah ya, atau sedang S1. Di LPDP dalam negeri itu butuh IELTS hanya 6, TOEFL ITP itu 500, TOEFL IBT 61, dan TOEIC 630. Sedangkan LPDP luar negeri, teman-teman minimal harus memiliki IELTS 6,5. Kalau TOEFL ITP sudah nggak bisa untuk daftar LPDP luar negeri. Kecuali teman-teman itu adalah salah satu dari anggota LPDP afirmasi. Afirmasi itu jalur khusus untuk para pencari beasiswa. Misalnya jalur khusus afirmasi itu ada yang namanya afirmasi bidik misi, afirmasi santri, afirmasi Indonesia Timur, afirmasi PNS, seperti itu. Nah, teman-teman kalau punya privilege, nah kan biasanya sekarang, teman-teman kalau punya atau menjadi bagian dari afirmasi tersebut bisa menggunakan TOEFL ITP untuk mendaftar kuliah ke luar negeri melalui LPDP. Kemudian TOEFL IBT 80, sedangkan TOEIC 800. Tapi teman-teman, walaupun teman-teman bisa menggunakan TOEFL ITP untuk daftar beasiswa LPDP luar negeri, tetap akhirnya nanti teman-teman akan mengambil antara IELTS ataupun TOEFL IBT. Tapi nanti dilatih oleh pihak LPDP-nya untuk mendapatkan sertifikat ini, TOEFL IBT maupun IELTS. Salah satu ya. Ada yang selanjutnya beasiswa Chevening. Chevening itu beasiswa S2 ke Inggris. Kalau di Inggris itu S2-nya hanya 1 tahun, teman-teman. Lebih cepat daripada normalnya, yakni 2 tahun. Nah, tahun lalu itu Chevening itu membutuhkan IELTS ya, minimal 5,5. Tapi untuk tahun ini dan seterusnya, saya lihat di websitenya, informasi resminya, sudah nggak ada sertifikat bahasa baik IELTS maupun TOEFL untuk daftar Chevening. Ini salah satu yang bergengsi itu Chevening. Sedangkan Fulbright itu beasiswa dari Amerika, US. Oke. IELTS-nya minimal 6,5. Sedangkan TOEFL ITP itu 550 ya, lumayan tinggi ini.
TOEFL IBT 79, sedangkan TOEIC sudah nggak bisa ya. Memang TOEIC ini memiliki keterbatasan beasiswa yang bisa untuk apply. Sedangkan AAS itu Australian Award Scholarship ya. Jadi beasiswa yang diberikan oleh pihak pemerintah Australia. IELTS-nya minimal 5,5, TOEFL-nya 525, sedangkan TOEFL IBT 69. TOEIC juga sudah nggak bisa. Nah, kalau di AAS, nanti teman-teman daftarnya kan pakai ini ya, IELTS, TOEFL ATP atau TOEFL IBT. Nah, nanti dari pihak AAS juga akan memberikan pelatihan bagi teman-teman yang nilainya masih kurang untuk apply ke kampusnya. Misalnya kampusnya butuh IELTS 7, sedangkan nilai IELTS teman-teman 5,5, nah nanti teman-teman akan dilatih hingga mencapai nilai 7 untuk apply ke universitas. Itu. Nah, ada lagi yang lain. Ini namanya Stunet. Stunet itu beasiswa dari negara Belanda. IELTS-nya minimal 6. Ternyata TOEFL ITP juga masih bisa, TOEFL IBT juga masih bisa, yang nggak bisa hanya TOEIC. Nah, kalau ini stipendium Hungaricum itu beasiswa dari pemerintah Hungaria. Kenapa kok ini bentuknya rentang? Nah, 5,5 itu beasiswa untuk S1-nya, minimal 5,5. Kalau S2, S3 biasanya 6 sampai 6,5. TOEFL ITP sudah nggak bisa, TOEFL IBT kisaran 70 untuk S1 hingga 90 untuk S2, S3. TOEIC lagi-lagi sudah nggak bisa digunakan. Nah, Max itu adalah beasiswa ke Jepang, S2, S3 Jepang. Tapi ada juga S1. Yang S1 nggak saya bahas karena S1 itu Max-nya nggak butuh nggak butuh sertifikat bahasa Inggris. Kalau S1-nya, kalau S2, nah ini butuh IELTS 6,5, TOEFL 570, TOEFL IBT 80. Nah, TOEIC-nya juga bisa nih, bisa digunakan 820. Nah, Kemenak, nah terutama teman-teman dari UIN ya, ada beasiswa Kemenak S2, S3 ya, program 5.000 doktor. Ini kalau ke luar negeri butuh IELTS-nya 6, TOEFL ITP 550, TOEFL IBT 70 dan TOEIC-nya 775. Oke. Itu aja teman-teman, nanti untuk pertanyaannya sepertinya di akhir aja ya, setelah saya tuntas menjelaskan semuanya. Oke, persiapan dan pengalaman tes saya. Jadi saya mengambil tes IELTS itu tahun lalu teman-teman. Sebelum saya mengambil tes IELTS, saya kursus dulu di lembaga yang sama dengan tempat saya bekerja ya, titik nol. Saya mulai dari basic yang paling dasar, kemudian lanjut ke level atasnya dan atasnya. Jadi selama 4 bulan dari level basic ke level yang paling tinggi itu saya belajar. Di awal saya belajar, nilai listening saya itu hanya 4. Saya stres ya waktu itu ya, kok bisa hanya 4. Ya, akhirnya setelah saya tahu saya itu kurang di listening, saya mulai mendengarkan audio-audio yang memiliki aksen British, karena saya tahu IELTS itu aksennya ya British, bukan American. Saya mulai dengerin. Nah, masuk bulan keempat, alhamdulillah ya, yang nilainya saya awal 4 di kelas, di bulan keempat saya mendapatkan band 7 untuk listening. Jadi 4 bulan itu kira-kira saya mengalami kenaikan sekitar 3 band. Oke. Selanjutnya begitu juga speaking ya. Speaking saya juga agak buruk, maka saya berlatih dari bulan pertama dengan teman-teman di camp saya atau di asrama tempat saya belajar, karena sama-sama belajar bahasa Inggris, seperti itu. Nah, setelah saya itu belajar selama 4 bulan, saya nggak langsung ambil
tes karena saya tahu ya, saya masih ragu dengan diri saya. Akhirnya saya nambah lagi waktu 1 bulan untuk self study. Seperti itu. Selama self study saya belajar cari sumber sendiri, listening, reading, speaking. Nah, speaking itu saya kadang merekam audio speaking saya. Setelah itu saya nilai, oh ternyata pronunciation atau kemampuan melafalkan kata saya masih buruk. Oke, berarti saya perbaiki lagi. Atau saya berlatih dengan teman saya yang sudah mahir di bagian speaking atau kemampuan berbicara. Oh, ternyata dari situ saya mendapatkan banyak feedback atau timbal balik. Selanjutnya untuk writing, saya juga mencari tutor saya dulu di titik nol untuk mengoreksi tulisan saya. Gimana nih? Apakah esai saya sudah bagus atau masih kurang? Nah, dari situ akhirnya saya yakin ya, mantapkan diri ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Akhirnya saya ambil official test IELTS di British Council Surabaya. Ini bukan promo teman-teman. Nah, di sana tempatnya asik teman-teman. Jadi listeningnya, audionya jelas, speakernya juga jelas. Karena kadang ada beberapa tempat itu yang speakernya nggak jelas. Saya nggak mau nyebutin tempatnya mana. Nah, teman-teman coba cari teman-teman lain yang memiliki pengalaman seperti itu. Kemudian native speakernya, pengujinya itu profesional ya. Jadi setiap lokasi itu examiner atau penguji speakingnya itu beda-beda. Ada yang dia judes. Judes itu maksudnya gini, nggak senyum, nggak ramah. Kalau kita nggak mendengarkan pertanyaannya dengan baik, kemudian kita minta examiner atau pengujinya untuk mengulang, mereka nggak mau. Itu judes. Ada juga yang ramah. Ramah itu suka tebar senyum, enak gitu. Jadi ujian nggak seperti ujian, tapi kayak ngobrol biasa. Ada juga yang profesional ya, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tapi kalau diminta untuk mengulang pertanyaan, mereka bersedia. Seperti itu. Ada juga yang examinernya itu suaranya nggak jelas ya. Biasanya yang sudah sepuh itu ngomongnya seperti kumur-kumur. Itu di Jogja, itu ada salah satu examiner yang seperti itu, examiner IELTS. Alhamdulillah setelah saya ujian tersebut, 2 minggu kemudian nilai saya keluar ya 7,5. Nah, sebenarnya ada yang lebih cepat, namanya computer based. Jadi di IELTS itu ada tes yang berdasarkan komputer. Waktu keluar hasilnya itu 3-4 hari, jadi lebih cepat. Kalau yang saya itu paper based, jadi saya writing-nya itu nulis tangan, kalau computer based ketik. Nah, teman-teman tinggal preferensinya yang mana, lebih enak yang mana. Seperti itu. Kalau saya karena latihannya sering nulis tangan, ya udah saya ambilnya yang paper based yang nulis tangan. Itu pengalaman saya teman-teman. Oke. Nah, gimana nih tips-tips persiapan sebelum tes? Kemudian strategi seperti apa yang dibutuhkan agar nilainya itu nggak mengecewakan. Minimal sesuai target kita lah ya. Atau nggak beda jauh. Oke, yang pertama ini nggak berurutan ya, tapi ini satu kesatuan. Ketahui kemampuan dan tingkatkan bahasa Inggris. Oke. Teman-teman sebelum maju official test, ambil tes TOEFL, IELTS maupun TOEIC, teman-teman tahu dulu nih, kemampuan teman-teman di mana. Apakah saya itu kategori basic yang dasar? Dasar itu misalnya nggak tahu apa itu noun, nggak tahu apa itu adjective, nggak tahu apa itu adverb. Atau teman-teman sudah di advance, yang sudah maju. Sudah bisa membentuk namanya adjective clause, noun clause, adverbial clause, dan lain-lain. Ketahui kemampuan ini. Gimana cara mengetahuinya? Oke. Teman-teman bisa mengikuti yang namanya simulasi yang diadakan oleh lembaga-lembaga lain. Oke.
Ada banyak ya lembaga-lembaga yang menyediakan simulasi baik yang gratis ataupun yang berbayar. Nah, sesuaikan dengan budget dan kantong teman-teman masing-masing. Seperti itu. Nah, kalau sudah nih ikut simulasi, kemudian kan keluar nilainya. Oh, band saya masih 5. Oh, band saya masih 4. Oh, ternyata TOEFL saya masih di kisaran 340, masih di kisaran 400. Berarti teman-teman tahu titiknya ya kan? Dari sini teman-teman bisa untuk membuat rencana. Teman-teman rencana, apakah teman-teman mau belajar mandiri, self study, atau teman-teman mau belajar ikut lembaga ya, lembaga bermacam-macam ya, ada yang online, ada yang offline. Cari yang memang paling sesuai dengan teman-teman, seperti itu. Tapi kalau IELTS itu nggak bisa kalau hanya self study, karena teman-teman butuh orang yang memahami speaking IELTS dan juga writing IELTS. Nggak mungkin dong teman-teman ratingnya dikoreksi sendiri, kan nggak tahu nanti mana yang masih kurang bagus, mana yang sudah bagus. Seperti itu. Jadi di plan, bikin rencana nih. Saya mau ambil kursus sekian bulan, kemudian self study sekian bulan, baru saya ambil official test. Kayak gitu. Nah, kemudian biasakan diri dengan format tes. Seperti yang kita tahu teman-teman, masing-masing measurement atau pengukuran tes baik TOEFL, IELTS maupun TOEIC itu beda-beda. Seperti yang saya katakan tadi, kalau IELTS berarti audionya aksen British, kalau TOEFL American, kalau TOEIC juga American. Nah, kita tinggal biasakan nih. Kalau mau ambil TOEFL ya berarti kita dengerin percakapan orang Amerika dari film-film. Kalau IELTS berarti kita dengerin audio-audio berbahasa Inggris aksen British, misalnya dari channel BBC English, kayak gitu. Biasakan ya, karena masing-masing itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, reading TOEFL dan reading IELTS beda, walaupun sama-sama reading. Kalau reading TOEFL, katanya pasti ada di soal maupun di artikel. Kalau reading IELTS, pasti di parafrase. Kita nggak mungkin menemukan kata yang sama antara soal dan artikelnya. Oke, selanjutnya apa? Ketahui titik lemah teman-teman. Oke. Teman-teman lemahnya di mana? Nah, dari ketahui kemampuan ini, teman-teman pasti sadar ya, mana yang paling susah atau yang paling rendah nilainya. Kalau saya yang paling rendah, jujur saja, waktu itu adalah speaking ya, karena saya agak pendiam, jarang ngomong ya, baik ngomong bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, jadi saya mengalami kesusahan banget di speaking IELTS. Jadi ketika awal saya tahu saya nggak bisa ngobrol, speaking, saya mulai mencari teman-teman yang mau berlatih bersama, yang mau saling menguji di speaking. Selain itu, listening ya, saya katakan tadi, listening juga saya masih kurang, hanya band 4, padahal target saya band 7, berarti saya mulai dengerin audio-audio berbahasa Inggris yang beraksen British. Nah, ketika dengerin audio pun, saya itu juga tidak sambil membaca subtitle atau apa namanya ya, subtitle yang di bawah-bawah itu, tulisan-tulisan di bawah itu. Nah, saya nggak sambil membaca. Namanya listening ya berarti saya hanya dengerin tanpa melihat subtitle itu. Sedangkan writing saya nggak mengalami banyak masalah karena memang saya dulu jurnalis di kampus, jadi ya biasalah nulis, nggak terlalu error. Sedangkan reading juga saya nggak terlalu bermasalah karena saya sedikit banyak juga membaca bahasa Inggris. Walaupun skripsi saya berbahasa Arab di kampus, tapi beberapa referensi saya itu berbahasa Inggris ya, dari buku-buku berbahasa Inggris seperti itu. Jadi ketahui titik lemah teman-teman, apakah di listening, di reading, ataupun di structure kalau teman-teman ambil TOEFL ITP. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini teman-teman don't rush, artinya teman-teman
jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Jadi banyak teman-teman yang saya alami di lembaga yang saya ajar di titik nol, itu banyak banget orang yang memiliki ambisi yang tinggi. Pengennya dapat band 9, pengennya dapat band 7, pengennya dapat band 8. Sayangnya mereka itu tidak sadar diri. Mereka itu untuk menyusun kalimat saja masih belum bisa. Grammarnya masih banyak error. Bagaimana mereka dapat band tersebut, band tinggi tersebut? Oke. Mereka maunya 1 bulan di di kelas intensif IELTS, itu ada ya namanya kelas intensif IELTS, isinya scoring atau latihan, drilling latihan IELTS secara terus-menerus setiap hari. Nah, ini contoh ya, contoh nyata. Jadi dia kemampuannya masih 0. Dia ingin masuk ke kelas intensif IELTS untuk langsung latihan. Jadi dia berharap setelah latihan sebulan IELTS, otomatis dapat nilai tinggi. Ternyata setelah official test, sesuai diduga, sesuai yang tutor-tutor duga, dia nggak mendapatkan nilai tersebut. Kenapa? Karena dia terburu-buru. Karena dia maunya instan ya. Nggak ada namanya shortcut di dunia IELTS. Kayak gitu. Pasti ada proses yang melatar belakangi. Jadi berdasarkan observasi saya terhadap teman-teman yang masuk di kelas IELTS, jadi 1 bulan itu biasanya mereka mengalami peningkatan 0,5 saja. Jadi bayangin kalau misalnya teman-teman masuk ke kelas IELTS, mulai belajar bahasa Inggris dari band 5, ini saya ambil contoh IELTS ya. Mulainya dari band 5, kira-kira kalau mau band 7, teman-teman butuh 4 bulan, karena 1 bulannya 0,5. Kecuali teman-teman memang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Nah, kalau kayak gitu, mungkin 1 bulan bisa lah naik 1 atau 1,5. Ya gitu. Dan jangan berpikir bahwa dengan semakin banyak kita ambil official test IELTS, maka nilai kita akan naik. Kalau teman-teman nggak meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Jangan ngira hanya dengan belajar IELTS ataupun TOEFL, teman-teman dapat nilai tinggi tanpa teman-teman memahami dasar-dasar bahasa Inggris seperti grammar, vocabulary, pronunciation, dan lain-lain. Ini yang jadi pegangan teman-teman. Belajar strategi IELTS, TOEFL, TOEIC tanpa dibarengi belajar dasar-dasar bahasa Inggris juga 0. Kayak gitu. Saya kasih contoh, ini kisah nyata. Ada teman saya, dia mengambil tes IELTS sebanyak 8 kali. Oke, jadi kalau satu tes IELTS itu 2,9 juta, kali 8 ya 24 juta. Lumayan ya, lumayan banyak untuk modal nikah misalnya ya teman-teman. Nah, kenapa kok dia sampai berkali-kali ambil tes IELTS? Nah, karena dia itu nggak sadar gitu. Dia itu nggak sadar bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya itu masih rendah. Dia hanya belajar IELTS. Nggak belajar tentang bahasa Inggris itu sendiri. Akhirnya ya itu, berulang-ulang gagal terus. Dia berpikir bahwa kalau semakin banyak ambil tes tanpa belajar itu nilainya bisa meningkat. Enggak seperti itu, teman-teman. Oke, kayak gitu. Jadi ada seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, oke, dasarnya sudah bagus, fundamentalnya sudah bagus. Kemudian teman-teman mengerjakan TOEFL atau IELTS, walaupun teman-teman belum pernah belajar strateginya, itu pasti nilainya bagus. Kayak gitu. Walaupun nggak bagus banget, tapi bagus. Ya karena itu tadi, kemampuan bahasa Inggrisnya sudah mumpuni. Oke, seperti itu. Ingat ya, jangan hanya belajar strategi, tapi tingkatkan juga kemampuan
bahasa Inggris. Dan juga bikin planning. Apakah teman-teman itu mau belajar sendiri, self-study, ataupun ikut kursus. Jadi kira-kira kalau saya bikin planning ya, kita boleh ambil IELTS kalau sudah 3-6 bulan belajar IELTS atau bahasa Inggris. Ya emang lama, tapi seperti itulah adanya ya. Semuanya memang butuh proses. Kalau saya 5 bulan untuk mendapatkan seperti itu. Tapi itu tergantung dengan dasar teman-teman sendiri. Oke. Itu aja teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Itu, silakan Mas Moderator, Mas Syifa ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rory atas penyampaian atau materi awalnya tadi, mulai dari perbedaan apa itu TOEFL, IELTS, TOEIC, bagaimana tes-tes itu untuk beasiswa, kemudian pengalaman Mas Rory selama ini hingga mencapai itu TOEFL, mencapai IELTS 7,5, hingga bagaimana tips, trik, dan strategi yang harus kita lakukan dan sebaiknya kita jalankan untuk mencapai titik tersebut. Mungkin teman-teman sebelum kita dialog lebih lanjut dengan beliau, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan dari teman-teman audiens, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya nggak, Kak, kira-kira? Oke, siap. Waalaikumsalam. Sebelumnya tolong menyebutkan nama dan asalnya terlebih dahulu ya sebelum pertanyaan. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Arin Ibrahim, asal dari Jakarta. Universitasnya Universitas PGRI. Ingin bertanya soal TOEFL. Kan saya itu sedang bingung nih untuk daftar TOEFL di LPDP. Itu apa aja sih TOEFL yang emang disarankan untuk mendaftar LPDP tersebut gitu loh. Kayak sertifikat apa aja nih yang bisa kita daftarkan dari buat TOEFL tersebut? Apakah ada lembaga khusus? Itu loh maksudnya. Kayak kan ada mungkin dari LPIA atau dari LIA atau bagaimana yang menurut itu pas untuk didaftarkan ke TOEFL LPDP tersebut gitu sertifikatnya. Jadi biar nggak salah untuk mengapply itu TOEFL, sertifikat TOEFL kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Arin Ibrahim. Mas Rory mau dijawab langsung atau kita coba tampung dulu? Langsung jawab aja, Mas. Oke, siap. Silakan, Mas. Oke. Jadi kalau TOEFL itu ada lembaga resmi namanya ITS, ETS. Nah, jadi kalau mau ambil TOEFL yang benar-benar TOEFL itu memang harganya kisaran 500 ya. Kalau 150.000 atau 100 itu dipastikan hanya untuk persyaratan skripsi aja. Nggak ada tulisan ITS atau ETS itu di dalam sertifikatnya. Jadi teman-teman pastikan lembaga yang mengeluarkan TOEFL itu ada logo ITS-nya, resmi dari ITS seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rory. Mas Arin, bagaimana? Sudah bisa dipahami atau ada yang perlu disampaikan kembali? Oke. Tapi saya kan waktu itu udah mau daftar ya. Itu harus ada ITS-nya ya. Kalau misalkan dia cuma daftar sertifikat biasa tapi harganya di bawah 500 tapi udah dapat ITS itu gimana? Ada sertifikat ITS? Itu bisa Bisa nggak? juga, bisa. Ada teman saya yang bayarnya 475 ya. Tapi emang kisaran itu, nggak sampai 100, 150 itu biasanya enggak. Oke, makasih ya, Mas. Ya, sama. Oke, siap. Terima kasih Mas Arin Ibrahim. Ada lagi teman-teman peserta audien yang ingin bertanya atau menyampaikan apa gitu pengalaman selama ini mungkin terkait TOEFL, IELTS ataupun TOEIC? Silakan. Bagaimana? Tidak ada teman-teman? Mungkin sudah sangat bisa dipahami ya penjelasan dari Mas Rory tadi. Oke, Mas, ternyata ada yang lewat ini, lewat apa namanya chat. Jadi pertanyaan dari Kak Pranadia Mahirsa.
Halo Pak, saya ingin bertanya apakah ada saran buku-buku referensi untuk latihan IELTS ataupun TOEFL? Itu Mas Yori pertanyaannya. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus ya, lupa saya sampaikan juga. Jadi, teman-teman jangan asal mengambil referensi dari internet ya, karena internet itu siapapun bisa nulis ya. Mungkin anak SD lulus SD gitu bisa langsung nulis tentang IELTS, tentang TOEFL. Jadi, teman-teman harus memilahnya. Oke. Kalau referensi IELTS, teman-teman bisa download, nah tapi ini legal ya, nggak jangan, atau beli buku namanya Cambridge IELTS. Itu ada edisi 1 sampai 14 yang terakhir. Nah, dalam satu edisi itu terdiri dari 5 soal academic reading, academic listening, ada juga soal-soal speaking sama writing. Kalau reading dan listening pasti ada kunci jawabannya. Cuma kalau speaking dan writing itu kita butuh orang lain untuk koreksi ya teman-teman. Itu untuk referensi. Ada juga Baron IELTS atau Longman. Kalau Longman itu untuk TOEFL. TOEFL, kemudian Baron juga ada TOEFL juga, Baron TOEFL, Longman TOEFL, itu bisa digunakan, bagus juga. Kalau untuk website untuk IELTS biasanya saya kiblatnya ke IELTS Simon. Teman-teman bisa lihat di situ. IELTS Simon, dia itu mantan examiner. Seperti itu, atau mantan penguji IELTS. Oke, siap Mas Yori. Bagaimana Kak Pranadia Mahirsa? Sudah bisa dipahami atau ada yang ingin disampaikan kembali? Oke, sepertinya sudah dijawab cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Adam Husni. Izin bertanya, misal target kita kuliah di Aussie, apakah kita coba belajar atau ikut tes TOEFL dulu atau fokus IELTS saja? Apa ada tips-tips tertentu untuk konsisten belajar? Itu Mas Rodi pertanyaannya dari Mas Adam. Oke. Oh ya, sebelumnya untuk Kak Pranadia Mahirsa, nah untuk speaking saya tak tambahin lagi ya untuk referensinya. Teman-teman coba download aplikasi di Play Store atau di App Store ya, namanya IELTS Assistant, IELTS Speaking Assistant. Itu benar-benar apa namanya dari latest atau ujian-ujian IELTS yang paling terakhir, yang paling digunakan. Karena teman saya itu ada yang kemarin download aplikasi itu untuk speaking. Nah, pertanyaannya sama persis ya. Itu untuk Kak Pranadia. Terus selanjutnya untuk Mahirsa. Oke. Ya, Ya, Kak Adam selanjutnya Kak Husni. Adam. Nah, tergantung nih. Kuliah di Aussie itu dari beasiswa atau memang untuk atau biaya sendiri ya. Kalau biaya sendiri mending nggak usah TOEFL, kita langsung apply ke kampusnya, biasanya minta IELTS seperti itu. Cuman kalau memang mau daftar beasiswa AS, lebih baik teman-teman sesuai kemampuan aja. Misalnya kalau IELTS itu 3 juta masih terlalu mahal, nah boleh juga coba untuk belajar TOEFL dulu 500.000 ya. Nah, kemudian karena kalau nanti teman-teman belajar TOEFL untuk daftar AS dan teman-teman diterima AAS, teman-teman nanti akan diberikan bekal latihan IELTS oleh pihak AAS. Seperti itu. Nah, untuk tips konsisten belajar, oke. Kalau saya bikin namanya jurnal ya, di buku saya itu saya wajib, nah saya sampaikan ya, rencana saya dulu pas self-study, kalau teman-teman belajar bahasa Inggris setiap hari, misalnya listening, reading, speaking, writing setiap hari, pasti itu teman-teman akan mengalami yang namanya rasa bosan. Kayak gitu. Pastilah itu ya. Itu banyak sekali siswa-siswa saya di titik nol, itu yang bosan. Belum sampai tuntas itu sudah mundur duluan. Karena mereka belajarnya setiap hari. Tidak diselingi dengan yang namanya refreshing. Nah, kalau saya 1 bulan self study itu saya minimal 3 kali, bukan minimal, saya hanya melakukan 3 kali latihan listening, misalnya listening reading hari Senin.
Kemudian hari Senin, Rabu, dan Jumat, kayak gitu. Kemudian untuk speaking dan writing itu saya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi diselang-seling agar nggak bosan, dan juga jangan setiap hari. Kalau memang bosan, mundur bentar, referensi bentar, main-main bentar sama teman. Kalau sudah, kita balik lagi ke rutinitasnya. Seperti itu. Dan juga cari teman-teman ya, cari teman. Jangan belajar sendirian, itu bosan banget. Cari teman-teman yang sevisi, mencari beasiswa S2, S3, atau mengejar TOEFL atau IELTS. Teman-teman kalau cari teman seperti itu, bisa ikut komunitas-komunitas seperti sahabat beasiswa, ini kan juga keren nih. Seperti itu. Oke, siap Mas Ori. Itu Mas Adam ya. Jangan sendiri kalau belajar IELTS atau TOEFL. Nanti bosen. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman. Mas Adam bagaimana? Sudah cukup ya? Oh ya, Mas Fahri. Ya, Fahri Journey. Silakan Mas Fahri. Ya, Yang ingin bertanya, silakan. boleh enggak, Mas? Gimana Mas? Ya, silakan. Oke, langsung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Syifa ya. Mas siapa nih ininya? Moderatornya Mas Iya, betul. Dan Mas Rory, izin bertanya langsung saja. Nama saya Fahri dari Jakarta. Izin bertanya, Mas Rory, sebelumnya mohon maaf kalau mungkin pertanyaan saya sudah dijawab karena sebelumnya mungkin tadi karena saya juga baru masuk, tapi kalau belum dijawab atau belum dijelaskan, boleh minta tolong jelasin. Yang pertama, kalau mau kuliah di Turki, Mas Rory, itu pakainya apa ya, Mas? TOEFL atau IELTS? Itu beasiswa khususnya kalau mau daftar beasiswa ke Turki. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang tes IELTS atau tes TOEFL di masa pandemi gini, Mas. Nah, ini apakah sudah normal kembali atau seperti apa? Oke, terima kasih Mas Syifa dan Mas Fahri. Oke, siap Mas Fahri. Itu Mas Fahri pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab dulu. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Fahri. Nah, kalau di Turki itu setahu saya itu bisa pakai TOEFL ataupun IELTS ya. TOEFL ITP ataupun IELTS. Nah, tapi nilainya juga sepertinya nggak banyak ya, kurang tahu secara pasti. Tapi pasti nanti para pelamar beasiswa Turki itu biasanya dilatih atau mendapatkan pelatihan bahasa Turki sendiri. Jadi nanti kuliahnya nggak bahasa Inggris tapi menggunakan bahasa Turki. Maka ya karena itulah maka nilai TOEFL dan listening IELTS nilai TOEFL ataupun IELTS-nya itu nggak terlalu tinggi. Nah, untuk pandemi memang beberapa waktu yang lalu sempat tutup ya IELTS itu. Jadi nggak menerima para test taker atau para pengambil tes selama beberapa bulan. Maka kayak teman saya itu ada yang uangnya di-refund karena memang waktu itu tutup. Nah, untuk saat ini, tanggal 4 September kemarin, ada teman saya yang sudah ambil IELTS di Yogyakarta. Jadi, sepertinya sudah mulai berjalan normal. Atau mungkin hanya normal di daerah-daerah yang memang zonanya nggak terlalu merah. Soalnya teman saya di Jakarta, ya kayaknya masih sudah buka ya. Kata teman saya di Jakarta, British Council-nya sudah buka. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Fahri. Bagaimana Mas Fahri? Sudah cukup jelas atau ada yang ingin tanyakan kembali? Sudah jelas Mas Syifa, terima kasih Mas Syifa dan Mas Rory. Oke, siap. Terima kasih sama-sama. Selanjutnya ini Mas Fahri ada pertanyaan dari Mbak Nur Anissa. Izin bertanya Kak, apakah ada saran website atau sumber belajar untuk simulasi IELTS agar dapat gambaran skor IELTS awal? Nah, itu tadi teman-teman ya. Kalau ada tadi namanya Cambridge itu nanti di situ teman-teman ada reading dan listening. Jadi setelah setelah mengerjakan tersebut, nanti kan ada jumlah benar berapa. Misalnya benar 20, itu ada bandnya. Oh, berarti 20 bandnya 5,5.
Misalnya sudah benar 30, oh berarti sudah dapat band 7. Nah itu dari Cambridge ada. Sepertinya Baron IELTS juga ada juga untuk simulasi. Tapi kalau teman-teman mau simulasi speaking dan writing yang bagus, teman-teman bisa langsung ke lembaga lembaga-lembaga penyedia tes IELTS, misalnya namanya British Council atau IAF di Surabaya. Nah, mereka itu jadi menyediakan layanan untuk mengetahui kemampuan speaking dan writing. Misalnya, jadi gini, ada pengalaman teman saya itu, dia mau ambil speaking. Nah, target B-nya 7. Oke ya, jadi sebelum kita ambil tes, itu kita menyampaikan target band kita berapa. Misalnya target band kita 7, kemudian ketika selesai simulasi, kita akan diberikan feedback. Apakah kemampuan yang kita berikan di simulasi speaking itu sudah memenuhi band 7 atau belum. Begitu juga dengan writing. Kita menyampaikan target nilai kita berapa, kemudian kita mengikuti simulasi. Setelah simulasi, kita akan mendapatkan feedback apakah nilai kita itu sudah sesuai dengan target band kita atau belum. Untuk website saya kurang tahu ya, tapi ada yang namanya IELTS online. Itu teman-teman coba lihat di situ, kayaknya ada banyak materi. Tapi jangan percaya 100% ya, karena itu ada yang enggak verified. Karena itu bukan berasal dari Cambridge atau lembaga penyedia yang resmi. Jadi hati-hati, nggak terlalu representatif maksud saya. Kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Tori. Bagaimana Mbak Nur Anissa? Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Mbak Nur Anissa? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya ini Mas Tori, ada yang bertanya dari Danu Agung. Izin bertanya Kak, apa saja yang harus diperhatikan ketika menulis sumber untuk latihan TOEFL? Misal ketika latihan untuk listening. Terima kasih Kak. Itu Mas Tori pertanyaannya. Nah, kalau seperti itu, kita melihat kita levelnya sudah di mana, teman-teman. Kalau misalnya memang kita masih di basic, berarti kita dengerin percakapan sehari-hari yang biasa. Seperti itu. Untuk membiasakan diri dulu, seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman memang sudah siap, maksudnya nilainya berasa sudah tinggi gitu, tinggal siap real test, official test. Nah, teman-teman juga langsung bisa dengerin langsung contoh-contoh soal TOEFL. Kalau di YouTube sepertinya banyak juga teman-teman, bisa dilihat ya. Setahu saya banyak juga di YouTube orang-orang upload audio TOEFL yang resmi kayak gitu. Kalau aplikasi saya juga kurang tahu ya. Seperti itu. Untuk hal yang diperhatikan ya kita lihat dulu kemampuan kita apa, kemudian sesuaikan dengan itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ori. Bagaimana Mas Danu Agung? Sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, sudah jelas. Terima kasih banyak. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada hal yang ingin disampaikan? Masih ada waktu, disilahkan. Sebelumnya, izin menyampaikan bahwa Schoolworkers Sahabat Beasiswa Tangsel kali ini terlaksana dengan didukung oleh beberapa pihak, yaitu Mata Garuda Jawa Timur, Paguyuban KSE UIN Jakarta, dan Scooters, serta beberapa media partner seperti Skonesia, Kampus Event, Event Mahasiswa, Beasiswa Untuk Kita, Kahutify, Webinar Indo, Uin Community, dan Mediarga Event. Sekali lagi, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup?
Eh, apa kita ngobrol aja Mas Rory ya? Boleh ya kalau mau ngobrol cerita-cerita tentang beasiswa atau tentang IELTS, TOEFL juga boleh. Oke, ada yang bertanya dari Yulia Aziza. Izin bertanya Kak, bagaimana kita tahu bahwa kita siap untuk tes official TOEFL atau IELTS? Terus minimal berapa kata bahasa Inggris yang harus kita hafal dalam tes tersebut, Mas Rory? Oke. Untuk tahu siap atau tidaknya, kita lihat dulu target kita berapa. Misalnya target kita 550 untuk TOEFL, 7 untuk IELTS. Nah, kalau kita sudah target 550, kita kan nanti nilainya berdasarkan simulasi ya kan. Simulasi awal kita pertama kali tes sebelum kita tahu target itu misalnya 450, berarti butuh 100 poin lagi untuk mencapai target. Nah, kita kan belajar dulu. Belajar setiap hari tentang TOEFL, structure, listening ataupun reading. Nah, setelah sekian lama, kita ambil lagi, simulasi lagi untuk menilai perkembangan kita. Oke, setelah kita ambil simulasi lagi, sudah mendekati belum nih? Oh, ternyata sudah mencapai 557. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lakukan simulasi 2 atau 3 kali lagi untuk memastikan bahwa nilai tersebut itu memang benar-benar nilai kita, tidak fluktuatif ya. Jangan-jangan sekali benar 557 tapi latihan kedua turun hingga 500. Nah, itu kan namanya nggak stabil, fluktuatif. Jadi kita ambil beberapa kali simulasi untuk memastikan bahwa nilai kita itu sudah siap sesuai dengan target. Kayak gitu. Kalau saya dulu misalnya sebelum official test IELTS, beberapa kali nilai saya sudah di atas angka 30 atau B-nya sekitar 75 hingga band 8. Jadi ya saya sudah yakin seperti itu. Untuk kata yang harus dihafal, oh ya, jadi ini mungkin salah satu mispersepsi ya. Vocabulary itu nggak dihafal teman-teman. Kita lihat vocab itu nggak hafal kayak kita buka kamus kemudian kita hafal semuanya, nggak seperti itu. Jadi kita kalau lihat vocab, kita itu melihat penggunanya dalam sebuah kalimat, konteksnya seperti apa, penggunanya seperti apa. Seperti itu ya. Harus hafal berapa? Nah, pengetahuan untuk reading IELTS itu minimal 10.000 kata. Dan itu sebagian besar adalah kata-kata akademis. Kayak gitu. Jadi kalau IELTS itu vocab-vocabnya akademis, bukan vocab-vocab sehari-hari yang kita pakai di keseharian kita. Karena yaitu IELTS itu untuk siswa-siswa yang mau melanjutkan kuliah. Jadi memang pengetahuan vocab akademisnya harus lancar. Kalau TOEFL itu lebih cenderung ke tema-tema sejarah Amerika ya, atau biologi, sains, dan lain-lain. Jadi ya kira-kira hampir sama, seperti itu. TOEFL lebih banyak beberapa kalimat, beberapa kata itu memang agak old school ya, alias agak kuno, tapi ada. Tapi nggak banyak, maksudnya gitu. Sudah itu, Mas. Oke, siap Mas Rory. Bagaimana Mbak Yulia Aziza? Sudah jelas atau ingin dikonfirmasi kembali? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sekali lagi masih ada kesempatan teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin curhat juga boleh ya Mas Rory ya, curhat. Boleh? Sudah belajar bahasa Inggris lama banget tapi nggak bisa-bisa mungkin. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Devina Novalia. Kak, saya ingin bertanya gimana cara membagi waktu belajar bahasa Inggris, khususnya TOEFL. Sedangkan saya sudah bekerja, Kak. Sudah membeli buku TOEFL dari Cliff dan Cambridge, tapi tidak bisa maksimal belajarnya. Ingin kursus, tapi waktunya susah. Itu Mas Rory. Oh, seperti itu, oke ya. Nah, coba simulasi dulu deh, menggunakan salah satu ini, full test gitu ya. Nah, nilainya berapa? Ntar dari situ kan ketahuan. Kalau misalnya nilai sudah 500, berarti sudah aman ya, di ambang batas aman. Kalau seperti itu ya tinggal latihan-latihan terus saja, membiasakan dengan soal-soal yang ada. Seperti itu. Cuman kalau memang nilainya agak
kurang, misalnya di angka 400 hingga 450, berarti memang harus belajar, nggak belajar Cliff ataupun belajar apa nih, belajar yang lain ya, Longman misalnya, tapi lebih belajar ke dasar-dasar bahasa Inggris, misalnya grammar-grammar dasar dan lain-lain. Oke, halo, cek Mas Rory. Ini suara saya yang terputus atau suara Mas Rory yang terputus ya? Mungkin Mas Rory Maaf ya. masih. Oke, siap, sudah join kembali. Sampai waktu bagi waktu ya. Oke, jadi Iya, jangan langsung belajar 3 jam dalam sehari kalau memang terbatas dengan kerja ya. Sesuaikan dengan waktu teman-teman, misalnya satu hari itu 1 jam hanya untuk belajar listening, atau itu 1 jam untuk belajar listening sama reading. Oke, itu aja. Nanti baru hari selanjutnya belajar structure 1 jam atau setengah jam. Nah, itu dibagi-bagi terus seperti itu. Kalau memang ada waktu banyak, misalnya weekend, Sabtu Minggu, nah itu baru dipadatkan untuk belajar semuanya. Cuman kalau memang waktunya terbatas ya dipotong-potong jadi kecil aja itu latihan-latihannya untuk belajarnya. Seperti itu. Oke, siap Mas Rory. Gimana Kak Devina Novalia? Sudah cukup? Atau ada yang tanyakan kembali? Oke, sudah jelas Mas Rory jawabannya. Atau misalnya teman-teman bisa merencanakannya lebih detail lagi. Misalnya hari ini saya belajar adjective clause dan noun clause. Kemudian besoknya adverbial clause. Kemudian besoknya lagi belajar tentang kalau TOEFL itu ada lupa. Itu infinitive atau verb ing. Nah, itu. Jadi bukan berdasarkan hari ini belajar grammar terus nggak tahu grammar apa yang dipelajari. Nah, tapi kita pecah lagi dengan materi-materi apa yang kita pelajari hari ini. Misalnya di listening, berarti saya hari ini belajar tentang idiom-idiom. Karena di listening novel itu banyak idiom, misalnya Mickey Mouse, apalagi ya, yang sering muncul itu an arm and a leg gitu. Nah itu, teman-teman. Oke, siap Mas Rory. Ya. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Coba kita tunggu ya Mas ya. Mungkin ada yang masih mengetik atau ada yang masih gimana gitu. Kalau sahabat beasiswa, ada mungkin kegiatan program belajar bahasa Inggris bareng seperti itu? Kalau sebelum pandemi itu biasanya kita juga mengadakan kegiatan ya kurang lebih seperti ini Mas. Jadi cuman kita kumpul gitu biasanya. Cuman karena sejak pandemi ini kita ngadain kegiatan itu co-work first. Mungkin juga untuk kita anggota sahabat beasiswa juga mungkin teman-teman yang lain juga membutuhkan informasi yang kurang lebih sama. Jadi kita buka untuk umum gitu. Okay. Saya juga dari Jawa Timur loh Mas. Oh, dari mana? Saya dari sampingnya Pare, dari Blitar. Oh, dari Blitar. Iya. Berarti mungkin pernah belajar ke kamu Inggris juga? Pernah main. Pernah main ya? Iya. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup Mas Sori ya.
Mungkin sampai sebelum Mas Sori nanti kasih closing statement, kita bisa mohon teman-teman untuk aktifkan video semuanya. Kita ambil dokumentasi. Boleh ya? Ya, sekitar 2 atau 3 menit mungkin. Silahkan untuk mengaktifkan videonya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan linknya, karena di situ nanti teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat di akhir acara nanti. Oke, Mbak Yulia sudah mengaktifkan videonya. Ayo yang lain teman-teman. Keburu maghrib nanti. Mas Muhammad Andi, Mas Adam Husni, Arifa Elka, Desanta Bayes, Devina Novalia, Diva Maharani. Boleh tolong aktifkan videonya dulu ya. Sebentar saja mungkin. Oke, silakan Kak Sadrina untuk diambil dokumentasinya. 3, 2, 1. Oke, mungkin sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, siap. Terima kasih Kak Sadrina dan teman-teman panitia pelaksana. Mungkin Mas Sori silahkan pernyataan penutup ataupun closing statement dari Mas Sori, silahkan. Oke. Jadi memang ya belajar bahasa Inggris itu membosankan, apalagi kalau nilainya nggak naik-naik. Tapi itulah proses ya. Nggak ada yang namanya belajar bahasa Inggris instan, sehari belajar langsung nilainya naik band 1, band 2, nilainya naik dari 400 ke 450. Jadi nikmati prosesnya teman-teman. Ingat lagi tujuan belajar bahasa Inggris untuk mencari beasiswa ya, karena kita sama-sama scholarship hunter. Jadi ya ingat lagi tujuannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Sori atas waktu dan kesempatannya. Salam untuk teman-teman di titik 0 English Course Kampung Inggris Pare. Terima kasih dari banyak kami juga sahabat beasiswa. Iya, terima kasih juga seluruh teman-teman peserta atas partisipasinya. Jangan lupa tetap join dalam agenda-agenda kami selanjutnya. Semoga kegiatan kita selalu lancar dan selalu bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Sori. Saya juga terima kasih banyak ya Mas Siva dan sahabat beasiswa untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan atau berbagi pengalaman, dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang bersedia hadir untuk sharing-sharing ilmu dengan saya. Baik, alhamdulillah. Mungkin kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi amin. Tetap semangat, semoga selalu sehat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.